Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih bersama Junaidi Fayat di channel YouTube-nya. Kita kembali akan membahas pembelajaran 2, subtema 2 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini terdiri dari 3 materi seperti yang kita lihat di layar ya. Materi pertama adalah mengidentifikasi produk iklan elektronik. Kemudian yang kedua, zat tunggal, zat campuran, homogen, dan zat campuran heterogen. Ini materi yang kedua. Dan yang terakhir adalah pola lantai tari daerah. Nah, 3 materi ini akan kita tuntaskan pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah mengidentifikasi produk iklan elektronik. Materi ini adalah materi bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Dalam menyajikan iklan elektronik, kita memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Adapun unsur-unsur iklan elektronik antara lain, kalau kita sering menyaksikan ya atau memperhatikan iklan elektronik, itu ternyata memiliki unsur-unsur yang berbeda. Nah, ini adalah unsur-unsur iklan yang kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Nah, attention atau perhatian ini adalah iklan yang harus ya, emang harus mampu menarik perhatian masyarakat. Jadi kehadirannya itu harus menarik perhatian masyarakat. Kemudian yang kedua adalah minat atau interest. Nah, minat ini adalah kedua ya, urutan kedua setelah iklan itu mendapatkan perhatian. Nah, setelah mendapat perhatian, maka poin selanjutnya harus iklan tersebut ditingkatkan menjadi minat kepada konsumennya, kepada yang melihatnya atau mendengarnya. Jadi merasa tertarik akan kehadiran iklan tersebut. Apa sih iklan tersebut, berisi apa? Nah, itulah contoh dari minat yang ada pada unsur iklan. Kemudian yang ketiga adalah desire. Desire itu keinginan. Nah, poin yang ketiga di unsur iklan ini adalah keinginan. Jadi setelah mencakup 1 dan 2 tadi unsurnya, hendaklah mencakup cara menggerakkan konsumen. Cara menggerakkannya apa? Dengan cara membuat semenarik mungkin tampilan iklan agar konsumen itu tertarik bergerak untuk memiliki atau membeli atau mengikuti dari iklan yang telah ditayangkan. Kemudian yang keempat adalah rasa percaya atau conviction. Nah, rasa percaya ini adalah bagian terpenting pada poin iklan yang kita buat atau kita saksikan. Untuk mendapatkan rasa percaya harus ditunjang dengan berbagai peragaan kegiatan. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh ya iklan yang di televisi, ketika misalkan ada iklan minuman ya, minuman, nah itu biasanya dipraktekkan dengan figuran yang sedang meminum minuman tersebut. Nah, dengan meminum minuman tersebut, figuran yang kita saksikan itu merasa kembali bugar atau kembali lagi semangat. Nah, ini bagian dari contoh peragaan yang kalau kita saksikan di televisi ya. Kemudian yang kelima adalah action atau tindakan. Nah, tindakan ini adalah tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen dari si pembuat iklan agar konsumen itu mau membeli atau mengikuti dari produk iklan yang dia tawarkan. Nah, inilah macam-macam unsur iklan yang sering kita temui ya di televisi, radio, internet, atau yang lainnya. Jadi macam-macam ini mudah-mudahan suatu saat ketika kamu
menemukan soal berupa soal latihan atau soal-soal yang lain, kamu ditanya unsur-unsur iklan, maka kamu bisa menjawab dengan unsur-unsur iklan elektronik berikut ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Materi ini materi kedua dan materi bersumberkan kepada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.9 dan 4.9. Zat tunggal adalah, contohnya ini ya, alkohol 70%. Contohnya air dalam gelas yang berisi air mineral termasuk zat tunggal karena terdiri dari satu zat, yaitu air putih. Nah, ini contohnya air putih, tapi gambarnya alkohol. Mungkin contohnya untuk contoh yang lain ya. Kemudian contoh campuran homogen. Kalau tadi zat tunggal, ini sebenarnya zat tunggal yang berisi tentang alkohol aja. Nah, ini contoh campuran homogen, terdiri dari 3 ya. Jadi kalau ada air minum, isinya hanya air mineral, itu contoh dari zat tunggal. Minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. Contoh pertama dari campuran homogen. Contoh keduanya adalah larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. Ini yang kedua dari campuran homogen. Kemudian yang ketiga adalah alkohol 70%. Biasanya digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Nah, ini adalah contoh campuran homogen dari masing-masingnya ya. Ada 3 walaupun banyak sebenarnya kalau kita mau menyebutkan atau memberikan contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan dari sini kamu bisa membedakan ya antara contoh zat tunggal dan campuran homogen berupa zat campuran homogen. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah contoh zat campuran heterogen. Nah, ini contoh gambarnya ya. Kalau diilustrasikan atau diberikan gambar seperti ini. Yang pertama contohnya air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Ini kelebihan atau kekurangan campuran dari heterogen. Karena dia tidak terlarut secara sempurna. Kemudian yang kedua, air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Nah, contohnya mana? Nih, contohnya gambarnya. Ini contoh air dengan minyak yang tidak menyatu. Kalau gambarnya begini, berarti minyaknya adalah minyak sayur. Kemudian yang ketiga, beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. 3 ini adalah 3 contoh dari campuran zat heterogen atau contoh dari zat campuran heterogen yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini mudah-mudahan kita sudah bisa membedakan antara zat tunggal, contoh zat campuran homogen, dan contoh zat campuran heterogen. Mudah-mudahan gampang dan mudah dipahami ya dari contoh-contoh berikut yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu pola lantai tari daerah. Nah, materi ini adalah bersumberkan pada muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Pola lantai tari daerah. Nah, materi ini sebenarnya sudah berulang ya, kesekian kali ya, pola lantai. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Perhatikan salah satu contoh tari daerah asal Aceh, yaitu tari Seudati. Jadi kalau kita mau
melihat pola lantai, maka contoh salah satunya dari sekian banyak tari yang ada di Indonesia yaitu menggunakan tari Seudati. Nah, tari Seudati ini menggunakan pola lantai yang kalau kita bisa memperhatikan. Tari Seudati memiliki pola lantai lurus dan zigzag. Nah, ini ya. Ini lurus, ini polanya, kemudian ini zigzag. Zigzag itu kayak menyilang begitu. Jadi zigzag. Nah, ini tarian contoh dari tari Seudati yang berasal dari Aceh. Kemudian selain pola lantai yang seperti tari Seudati, ada juga pola-pola lantai yang lainnya. Yang kalau kita cermati, kita lihat baik-baik dari tari kreasi yang ada di Indonesia. Ini contoh pola lantainya. Yang pertama adalah pola lantai vertikal, lurus ke atas, yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Ini contoh yang pertama yang kalau kita bisa saksikan, kita bisa lihat ketika penari-penari melakukan tarian. Kemudian yang kedua, pola lantai menyilang. Seperti ini gambarnya ya. Menyilang, yaitu penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pola lantai horizontal. Kenapa? Karena kalau ada vertikal pasti ada horizontal. Yang pertama karena tadi vertikal ya. Berarti ada pola lantai horizontal, yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, ini berjejer sesuai dengan barisannya. Tiga ini adalah contoh bentuk pola lantai lainnya yang kalau kita perhatikan ya baik-baik. Nah, walaupun ada juga pola lantai yang lain seperti yang kita lihat di layar ya. Nah, ini ada pola lantai yang keempat dan kelima. Yang keempat ini adalah pola lantai melengkung, yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung. Membentuk garis setengah lingkaran melengkungnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah pola lantai zigzag yang tadi kita sudah lihat pada contoh gambar tari Seudati yang berasal dari Aceh, yaitu penari berbaris membentuk garis zigzag atau berliku-liku. 5 gambar ini adalah 5 gambar pola lantai yang kita temui ketika kita menyaksikan tarian tari kreasi dari suatu daerah. Setelah kamu menyaksikan, mencermati video pembelajaran ini dari awal hingga tadi materinya selesai, silakan untuk kamu yang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut terdiri dari 4 soal, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran ini dari awal hingga tadi materi terakhir ketiga ya. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu untuk pembelajaran 2 subtema 2 di tema 9. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.